Happy Sunday Church and welcome to Galilee Online Service. Saya Rudi menyapa Anda semua yang bergabung di Galilee Online Service hari ini. Yang ada di rumah, dalam mobil, dalam perjalanan, dan dimanapun Anda berada. Sekalipun kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, doa kami Anda semua dalam keadaan sehat, bersukacita, hidup penuh kemenangan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh ya, apakah Anda pertama kali mengunjungi Galilee Online Service? Welcome. We are so happy to have you here to worship our Almighty God. Mungkin tadinya Anda tanpa sengaja atau iseng-iseng scroll sosial media dan ketemu channel ini. Nah, saya mau katakan, Anda tidak pernah kebetulan mengunjungi atau bergabung di Galilee Online Service ini. So, harapkan sesuatu Tuhan kerjakan di hati Anda saat Anda memuji dan menyembah Tuhan atau mendengarkan firman-Nya. Harapkan jawaban, kekuatan, ketenangan, pertolongan Tuhan kerjakan di hati Anda, di keluarga dan komunitas Anda. Yes, it is time to begin our service. Shall we pray? Sungguh hati kami mengucapkan syukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami ini. Dan secara khusus kami bersyukur di tengah situasi pandemi ini kami tetap melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan kami juga bersyukur diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami akan pakai waktu ini untuk menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati online service ini menjadi berkat bagi siapapun yang bergabung saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Selamat beribadah. Hai everyone, saya sangat percaya hari ini saudara-saudara akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita akan berjalan demi kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama sorangan haleluya. Oh, sama-sama katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sebut nanya yang luar biasa itu, come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yes, Kau pegang hidupku. That's right. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, kami akan aman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan wuhu. Here we go. Sebut namanya yang luar biasa itu sama-sama, come on.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kamu. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan yeah. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, come on. Come on, say it. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. Come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, 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 1, 2. Turn it up, this sound so great. Make it louder, any louder. Lift Him up and shout His name. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, breathing doors are giving away. Come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open up, everybody singing up. I am free. Come on. Turn it up. These songs of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up. Turn it up. These songs of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. You are amazing, God Jesus. All glory goes to you. Come on. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate. King of glory entering, you are riding on our praise. Oh Lord, say, turn it up, these sounds of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over. 1, 2, 1, 2. Turn it up, these sounds of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Sorakan haleluya, haleluya Jesus. Kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini.
arti hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Mari katakan, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Oh, Kau terlebih besar Tuhan. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Kau lebih besar,
Engkau menjadi batu penjuru kami. Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu hati kami selalu rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Hati kami selalu rindu untuk dekat padamu. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who come to the Father of restore. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise the Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hari yang indah ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan begitu leluasa, dan sebentar kami mau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang nilai-nilainya makin merosot dengan kondisi yang begitu tidak menentu, kami perlu sesuatu yang pasti, yaitu firman-Mu dan kerajaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami.
prinsip-prinsip kebenaran-Mu kami butuhkan supaya kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau dan kami tetap memiliki optimisme, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kami dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Sebentar hamba-Mu akan membagikan firman Tuhan telah hamba-Mu dapatkan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah kami semua, setiap jemaat-Mu boleh memiliki hati, pikiran, telinga seorang murid yang terbuka, yang siap untuk memahami, menangkap, dan yang penting lagi, dan kuasa Roh Kudus melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jumpa lagi dengan saya Himawan Hadireharja dan hari ini saya akan membagikan satu sharing firman Tuhan yang saya beri judul Set Free to be Committed. Dimerdekakan, dibebaskan untuk berkomitmen. Saudara terkasih dalam Kristus, ayat firman Tuhan menjadi landasan dari sharing saya hari ini, terambil dari Roma pasal 6 ayat 17-18. Saya akan bacakan terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Tetapi syukur kepada Allah, sebab dahulu kalian menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan sepenuh hati menaati pengajaran benar yang sudah diberikan kepadamu. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, setelah Tuhan menciptakan dunia dan isinya termasuk manusia, Alkitab mencatat Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 jelas sekali mencatat di sana bagaimana Tuhan melihat semuanya baik dan bahkan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menjadi manusia yang merdeka, tetapi manusia menjadi hamba daripada dosa. Sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Manusia kehilangan kemerdekaannya karena dalam kesehariannya manusia lebih mudah secara natural untuk jatuh dalam dosa. Contoh, kita tidak perlu mengajari bayi untuk bersikap selfish. Dia suka pada sebuah mainan, dia nggak izinkan anak lain untuk memegang mainannya. Kita nggak perlu melatih seorang bayi yang bersikap yang menuntut, yang demanding. Nggak peduli apakah papanya sedang capek, mamanya sedang ngantuk. Tapi kalau dia lapar, dia akan nangis sekeras-kerasnya. Kalau dia merasa nggak nyaman karena popoknya basah, dia akan nangis sekeras-kerasnya. Kalau dia pengen dipeluk, dia pengen digendong, pengen diayun-ayun, dia nggak peduli apakah mamanya ini sudah pegelinu semuanya, dia akan demand sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Kita nggak perlu latih itu semuanya, karena memang naturnya demikian. Justru kita perlu didik, kita latih mereka untuk sharing, untuk caring, untuk mengerti orang lain, untuk berempati, bersimpati. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah natur manusia setelah jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, melalui karya penebusan Yesus Kristus, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Melalui karya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita yang percaya kepadanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, justru diberi kuasa untuk mematahkan belenggu dosa, untuk memerdekakan kita dan membuat kita menjadi hamba daripada kebenaran. Tetapi masalahnya begini, saudaraku. Yesus tidak memerdekakan kita untuk kita bisa berbuat seperti yang kita mau, semau gue. Kemerdekaan yang Yesus lakukan bukanlah kemerdekaan supaya kita bisa semau gue. Itu kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab. Kemerdekaan yang Yesus anugerahkan kepada kita melalui karya di salib 2000 tahun yang lalu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya kita dibebaskan untuk melakukan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Allah. Apa itu? Yaitu untuk kita menjalani hidup di dalam relasi yang intim dan konsisten dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan Ia menciptakan saudara dan saya. Sampai tiba waktunya kita bereuni kembali dengan Allah Bapa kita di surga. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat lagi Roma pasal 6 tadi yang kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah, sebab dahulu kalian, termasuk saudara dan saya,
menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kalian, termasuk saudara dan saya, dengan sepenuh hati mentaati pengajaran benar yang sudah diberikan kepadamu. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Ada dua implikasi yang sangat mendasar yang terdapat dari ayat-ayat tersebut, yang merupakan follow up atau respon kita setelah kita menerima anugerah kemerdekaan, kebebasan itu melalui karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang perlu kita kerjakan respon ini dengan kesungguhan hati. Yang pertama implikasinya, dulu kita adalah hamba dosa. Hidup kita dikendalikan oleh dosa, keinginan daging, keinginan mata, nafsu semata-mata. Dan kita sama-sama tahu ujungnya adalah maut. Tetapi setelah melalui karya Kristus di kayu salib, kita berubah menjadi manusia yang baru. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kita dengan sepenuh hati, sekali lagi, dengan sepenuh hati mentaati pengajaran tentang kebenaran yang sudah kita terima sampai dengan saat ini. Dengan ketaatan yang muncul dari hati dan disertai dengan komitmen. Kata kuncinya, ketaatan itu muncul dari hati. Bukan ketaatan karena kita takut, kita diintimidasi, diancam dengan kutuk, dengan belalang pelahap dan segala macamnya. Ditakut-takuti, bukan itu. Kita taat bukan karena kita tidak mau kehilangan berkat. Karena kita terima satu janji Tuhan. Kalau hidupku sesuai kehendak Tuhan, aku akan diberkati. Kalau aku taat, aku akan diberkati. Bukan itu. Tuhan memberkati kita bukan karena kita taat kepada Dia, tetapi karena memang itulah sifat Tuhan. Tuhan memberkati kita bukan semata-mata karena kita taat, tetapi karena memang kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan setiap kita berjalan dalam kehendak Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penyediaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kata kuncinya, dengan sepenuh hati dari dalam ketaatannya. Kita taat bukan karena berkat. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Dan boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, haleluya. Implikasi yang kedua. Dulu kita adalah hamba dosa. Tapi setelah kita percaya pada karya penebusan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita menjadi hamba daripada kehendak Allah. Pastor Him, apa kehendak Allah dalam hidupku? Yaitu hidup benar di hadapannya dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Jadi, kita bukannya dimerdekakan dari dosa, diluputkan dari konsekuensi dosa yaitu maut. Bukan untuk merdeka yang semau gue, tetapi ada tanggung jawab. Ada respon yang benar atas apa yang kita terima dari Yesus Kristus. Yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Permasalahannya adalah setelah kita menerima kemerdekaan itu. Apa yang kita perlu lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu? Memastikan benar-benar kita menggenapi tujuan Allah memerdekakan kita. Sampai tiba waktunya kita bereuni kembali dengan Tuhan di surga nanti. Bagaimana kita melakukannya? Dengan komitmen. Pertanyaannya, komitmen seperti apa, Pastor Him? Yang pertama, komitmen kepada Yesus. Respon kita atas anugerah kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kita berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus, kita menjadi hamba dari apa yang kita taati, dari apa yang kita sembah, dari apa yang kita worship. Apakah itu dosa, apakah itu Tuhan? Doa saya bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini adalah Anda dan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah yang daripadanya kita menerima anugerah kemerdekaan keselamatan, karunia pengudusan dan anugerah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Tuhan menyadari bahwa setelah kita menerima kemerdekaan itu, gak mudah buat kita untuk benar-benar hidup tidak dalam dosa. Alkitab pun dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang luar biasa bergumul. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa, bahkan Paulus sekalipun yang bergumul sekalipun mereka sudah tahu prinsip kebenaran,
tapi mereka masih bergumul untuk mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memahami sulitnya seperti itu. Walaupun kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, walaupun kita sudah dimerdekakan, tetapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang harus diakui makin hari ini, makin akhir-akhir ini, makin gak karuan. Sudah susah lagi membedakan mana yang pornografi, mana art. Perselingkuhan menjadi hal yang biasa, bahkan dijadikan film yang mengajarkan seolah-olah it's okay to divorce. Gak apa-apa kalau cerai daripada hidup menderita. Yang penting hidupmu bahagia. Wow! Bahkan tidak sedikit. Mungkin Anda yang mengikuti ibadah hari ini, mungkin Anda punya keluarga teman-teman yang berkata begini, kita ya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ikutin firman Tuhan. Perpuluhan kita kembalikan. Persembahan kita beri. Kita tabur buat pekerjaan Tuhan. Kok hidup kita gini-gini ya? Bisnisku hilang. Tuhan gak lindungi dari tekanan ekonomi, dari gangguan ekonomi ketika pandemi ini. Justru mereka yang mungkin ateis, agnostik, bahkan yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, malah fine-fine aja. Mereka bisa flashing di medsos, pamer naik Ferrari, pamer naik jet pribadi, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Hidupnya enak banget, bisa makan di restoran yang mewah. Bisa melarikan diri, gak perlu karantina, karena bisa bayar sana sini. Saudaraku, bukan cuman mereka yang bergumul seperti itu. Dalam Mazmur 73, penulis Mazmur 73, yaitu Asaf, seorang worship leader di Bait Suci pada masa pemerintahan Daud, juga menggambarkan pergumulan batinnya di Mazmur 73. Dia iri melihat orang-orang fasik kok kayaknya hidupnya enak. Mereka bisa ngomong semaunya, bisa menertawakan orang-orang yang justru bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kemudian Asaf juga mengatakan, tapi setelah aku renungkan kembali, aku tahu ujung dari mereka adalah maut dan kehancuran yang kekal. Sementara aku hampir saja slip, tapi aku bersyukur aku tetap menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Dan kepadanya lah, pengharapan kepadanya lah tidak pernah mengecewakan. Aku sadar, kata Asaf, aku akan menerima kemuliaan. Aku akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu versi pemahaman saya dari Mazmur 73. Anda bisa baca baik-baik bagaimana pergumulan Asaf. Itu juga pergumulan banyak orang di sekeliling kita. Atau mungkin termasuk Anda juga yang menyaksikan ibadah hari ini, yang mengikuti ibadah hari ini. Asaf menuliskan pergumulan itu. Dan doa ini, doanya Asaf, saya berdoa juga menjadi doa bagi Anda dan saya. Bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kita goyah iman kita. Kita jangan sampai kita kalah dalam pergumulan kita melawan dosa. Dan satu-satunya cara untuk memastikan supaya kita tidak kalah, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, padahal kita sudah menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, yaitu adanya Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yang diberikan kepada saudara dan saya karena iman kita kepada Kristus. Seperti tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita dalam Kristus sebagai jaminan akan warisan kita sebagai anak-anak Allah. Tanda seorang dipenuhi Roh Kudus bukan semata-mata dengan kehebatan, kefasihan dia berbahasa lidah. Bukan itu. Bukan juga dari dia bisa bernubuat atau segala macam. Bukan itu. Itu semua karunia Roh. Tetapi tanda seorang dipenuhi Roh Kudus adalah kita bisa melihat adanya buah-buah Roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5, 22-23. Di dalam kehidupan seseorang dipenuhi Roh Kudus, semua karakteristik buah-buah Roh itu bisa kita lihat dari perkataan, pikiran, dan perilakunya sehari-hari. Komitmen yang kedua sebagai respon kita atas kemerdekaan kita terima adalah komitmen untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Tanda seorang dewasa rohani bukanlah saat dia bisa punya penglihatan, dia bisa terima pewahyuan, dia bisa fasih berbahasa lidah, bahkan bisa menerjemahkan. Bukan itu semuanya. Itu semua memang karunia rohani. Tetapi dewasa rohani berarti kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus dalam perkataan, tindakan, sikap hati, dan pikiran kita. Menjadi dewasa rohani bukan semata-mata destinasi kita.
Menjadi dewasa rohani adalah sebuah proses yang terus-menerus harus kita kerjakan bersama dengan tuntunan Roh Kudus untuk kita dengan sengaja dan dengan aktif menata ulang prioritas kita, melakukan hal-hal yang membuat kita dekat sama Tuhan. Menjadi dewasa rohani artinya kita menata ulang prioritas kita. Dulu kita fokus pada hal-hal menyenangkan kita. Tapi setelah kita terima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita menjadi fokus pada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan mentaati Tuhan. Menjadi dewasa rohani itu menjadi sebuah proses yang perlu kita lakukan. Bekerja sama dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Kunci daripada menjadi dewasa rohani adalah kita konsisten dan tekun untuk melakukan hal-hal yang membuat kita makin dekat kepada Tuhan, membuat kita makin taat sama Tuhan, dan membuat kita makin mengenal Tuhan secara utuh dan benar. Inilah yang disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasainya, memaksanya sedemikian rupa, supaya melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang kuinginkan. Supaya jangan sampai ketika aku mengajar tentang firman Tuhan, jangan sampai orang melihatku menjadi batu sandungan. Jangan sampai aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang percaya. Itu penafsiran bahasa sehari-hari saya yang saya gunakan terhadap 1 Korintus 9 ayat 27. Itulah dimaksud Paulus dengan disiplin rohani. Artinya apa? Kita paksa diri kita latih diri kita biasakan diri kita dengan konsisten dan tekun. Untuk apa? Berdoa, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Serta bersekutu dan melakukan ibadah. Nah, ibadah seperti apa? Bukan seperti hari ini, saat ini Anda mengikuti ibadah hari ini. Bukan ketika Anda mengikuti ibadah komsel. Bukan ketika Anda mengikuti ibadah doa pagi atau doa malam atau apapun ibadah agama liturgi di gereja. Tetapi ibadah yang sejati adalah sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 1, terjemahan The Message menjabarkan dengan sangat lengkap sekali. Your daily activity lives. Kegiatanmu sehari-hari, makanmu, tidurmu, pekerjaanmu, relasimu dengan orang lain, cara memperlakukan istrimu, suamimu, cara memperlakukan anak-anakmu, cara memperhatikan orang tuamu, caramu Anda pemimpin memperlakukan karyawanmu, caramu memperlakukan pemimpinmu. Activity life, itulah ibadahmu yang sejati, termasuk postinganmu di medsos. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Jangan sampai Anda punya pemikiran seperti ini. Oh, saya memang kalau hari Minggu memang rohani. Senin sampai Sabtu nanti dulu. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang cerita dia belanja di sebuah toko. Ada percakapan antara pemilik toko dengan seorang tamu. Ci, waduh hari Minggu kemarin aku benar-benar terkesan dengan pujian penyembahan kamu naikkan dan kesaksianmu. Wah dahsyat banget. Kamu tuh luar biasa. Kamu tuh memang benar-benar dewasa rohani ya Ci. Oh ya puji Tuhan. Semua kemuliaan buat Tuhan. Kata si Ci pemilik toko. Lalu kemudian tamu ini berkata, ya deh Ci, aku buru-buru. Ci, aku mau beli barang ini di tokomu ini. Tolong kasih harga yang murah ya. Lalu si Ci pemilik toko bilang, percaya sama aku lah. Aku udah kasih harga paling murah ini. Buat teman gereja. Buat teman sendiri gitu ya. Lalu si tamu ini mengatakan dengan senyum-senyum, Ci bisa aja. Tadi sebelum masuk sini aku udah masuk toko sebelah loh Ci. Barang yang sama sebelah lebih murah loh Ci. Ya sambil senyum-senyum. Lalu si Ci pemilik toko terdiam sebentar lalu kemudian dia ketawa. Ya gitulah ya Ci ya. Memang you percaya sama saya kalau di gereja aja. Soalnya kan saya pedagang. Mana mungkin saya dagang itu saya benar-benar jujur. Pastilah saya perlu cari untung. Jadi ya Ci ingat ya. Kalau percaya sama saya di mana Ci? Di gereja aja ya Ci ya. Benar. Gitu ya mereka ketawa. Hamba Tuhannya bingung. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anda mengikuti ibadah hari ini, mungkin Anda satu gadget dengan beberapa keluarga di samping kanan kiri Anda dan katakan, itu sincinya pasti bukan jemaat gereja sini. Nggak ada jemaat gereja sini yang seperti itu, gitu ya. Maksudnya nggak ada yang ngaku, gitu ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai Anda mengatakan begini, oh memang saya ini pengerja gereja, memang saya ini pengkhotbah. Tapi kalau di sosmed demi mengejar follower makin banyak, iklan masuk, ya kontennya kontennya suka-suka saya dong. Saya nggak apa-apa
kontennya dengan pakaian seperti ini, seperti itu. No, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Postinganmu, komenmu di medsos, juga ibadahmu. Itu caramu, apakah engkau memuliakan Tuhan atau tidak. Dari situlah dunia bisa melihat apakah engkau pengikut Kristus yang sejati atau bukan. Semua aktivitas hidup kita adalah ibadah kita. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai respon kita atas anugerah keselamatan, kemerdekaan Tuhan berikan pada kita, adalah komitmen untuk hidup yang berdampak bagi kemuliaannya. Hidupku bukan aku lagi, kata sebuah lagu, tapi milik Kristus. Artinya apa? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap dari Anda yang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya melalui kehadiran kita, kiranya melalui hidup kita. Yang pertama, hidup orang lain menjadi lebih baik dan lebih benar. Yang kedua, orang lain menjadi tertarik untuk mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat gara-gara melihat kita. Yang ketiga, gara-gara melihat kita, gara-gara mengalami relasi dengan kita, menjadikan orang lain mau menjadi murid Kristus yang kemudian bertumbuh, bahkan kemudian mereka memuridkan orang lain. Bukankah itu keinginan Tuhan? Sebelum Yesus naik ke surga, dia menitipkan satu pesan amat agung yang luar biasa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Go, make disciples. Lakukan pemuridan. Caranya gimana? Attract orang untuk datang kepada Yesus. Bimbing mereka untuk menjadi murid Kristus. Jadikan mereka dewasa. Supaya mereka juga bisa bermultiplikasi. Mereka juga bisa memuridkan orang lain. Menjangkau orang lain, memuridkan orang lain. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda memasuki 2022 ini dengan paradigma yang baru. Anda tahu untuk apa Anda dimerdekakan dari dosa. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan setelah Anda dimerdekakan dari dosa. Yaitu Anda berkomitmen kepada Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Anda komitmen untuk bertumbuh menjadi dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Anda berkomitmen untuk hidup yang berdampak bagi kemuliaannya. Saya mengajak, mari kita semua hidup sedemikian rupa sehingga orang lain yang mengenal kita tapi belum mengenal Yesus menjadi tertarik untuk mengenal Yesus. Bahkan mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan yang kedua, orang lain yang sudah mengenal Yesus, sudah menjadi murid Kristus, makin termotivasi gara-gara kita untuk bertumbuh secara rohani dan membuat mereka juga mau memuridkan, menjangkau dan memuridkan orang lain. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah sampaikan apa yang Tuhan suruh hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menyempurnakan apa yang belum sempurna. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah mereka mengerti sekarang apa artinya kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat kami yang percaya kepadamu. Dan bagaimana kami harus meresponinya. Aku berdoa jemaat dikasihi Tuhan hari ini menjadi jemaat-jemaat yang tetap berkomitmen pada Tuhan Yesus walau apapun yang terjadi saat ini. Mereka berkomitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau bertumbuh secara proaktif, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan mereka memiliki respon, komitmen untuk hidupnya berdampak bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Mau berdoa, biarlah setiap pemimpin gerejamu Tuhan. Dari Pastor Fernando, Pastor Nancy, anak-anak mereka. Sampai pada setiap para pemimpin yang lain. Dan setiap pengerja yang ada, bahkan setiap jemaat yang ada. Mereka boleh Tuhan menjadi saksi-saksimu. Mereka boleh memiliki kehidupan yang berkomitmen kepada Tuhan. Dan memuliakan Tuhan melalui apapun yang mereka kerjakan. Dan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, memuridkan jiwa-jiwa semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terus bekerja. Tolong setiap jemaat-Mu untuk memahami dan melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Himawan Hadira Harja untuk message yang disampaikan hari ini. That's powerful.
sungguh menginspirasi dan menolong kita semua untuk bertumbuh sebagai murid Kristus. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai salah satu tanda syukur kita atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan melalui electronic giving. Caranya, scan QR Code yang tertera di layar Anda, kemudian transfer melalui aplikasi-aplikasi e-money yang disediakan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan, terima kasih kami ucapkan untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sebagai rasa syukur kami memberikan persembahan kami. Biarkan persembahan ini boleh mendukung pekerjaan Tuhan di Galilee Church. Kami siap memberi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Ada informasi yang perlu saya sampaikan saat ini bahwa ibadah minggu depan 6 Maret akan diadakan secara live streaming. Ibadah juga akan disertai perjamuan kudus. So, siapkan diri Anda untuk ibadah dan perjamuan kudus bersama keluarga dan komunitas Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan anniversary untuk Jemaat Galilee Church pada bulan ini. Atau siapapun Anda yang join di online service hari ini. Segenap tim penggembala Galilee Church berdoa agar Tuhan semakin mengaruniakan kasih-Nya, kebahagiaan, serta berkat dalam kehidupan Anda semua. Alright, demikian pengumuman hari ini. I will see you next week in Galilee Online Service. May God bless you. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba pada penghujung ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita menerima berkat dari Bapa di surga. Tadakan kedua belah tanganmu, menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengar dan melakukan segala perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Seluruh berkat-berkat ini akan berlaku buat seluruh jemaat yang ada. Hanya oleh karena satu nama yang mengasihimu, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
yakin kau